Mari kita berdiri menyanyi tentang Itu kan apa? hidup aja kalau tiga, dua, lima. Silakan duduk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Anak-anak yang saya cintai dan para rekan guru, perayaan Ekaristi pada pagi hari ini kita panjatkan untuk memohon berkat dan juga penerangan Roh Kudus bagi siswa-siswi atau anak-anak kita TK, SD, Santo Ignatius Selamat Riyadi yang akan mengadakan penilaian akhir semester. Kita memohon pada Tuhan agar anak-anak yang kita sayangi ini sungguh-sungguh disertai oleh Roh Kudus dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam rangka penilaian akhir semester. Tentu saja kita para guru juga berharap agar apa yang telah para guru, pendamping dan pendidik menemani dan juga menanamkan dalam memori anak sungguh-sungguh menghasilkan buah-buah yang melegakan bagi kita para guru. Itulah boleh dikatakan penyelenggaraan ilahi atau penyelenggaraan Allah yang ada di rumah pendidikan, yaitu Santo Ignatius Selamat Riyadi ini. Mari kita bersama-sama tetap memohon agar Allah memberikan karunia-karunia kebahagiaan, karunia-karunia kesehatan, boleh dikatakan di tengah pandemi, yaitu corona ini. Kita berharap dengan doa-doa kita, semua yang ada di dalam lingkungan ini dan di dalam keluarga kita dilindungi oleh Allah.
Saudari-saudara, kita sadar kita ini adalah orang-orang yang banyak kekurangan, banyak kesalahan, dan tentunya banyak dosa pula. Marilah mengakui semuanya itu dan mohon pengampunan dari Allah, sehingga kita dijadikan pantas untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang boleh kami terima selama ini. Engkau adalah Allah yang baik bagi hidup kami. Walaupun kami sering melukai Engkau, tetapi Engkau menyelamatkan kami dari segala dosa dan kesalahan. Engkau selalu menjaga, melindungi hidup kami dari segala kejahatan, dan Engkau selalu memberi apa yang kami perlukan. Saat ini kami membuka hati dan budi untuk merasakan kehadiran-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Hadirlah di sini dan bersuaralah kepada kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda-sabda Tuhan dan kita renungkan bersama-sama. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Wahyu. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan bersembunyi, dan semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung-burung yang najis dan yang dibenci. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu pilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, Demikianlah Babel kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi, dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan suara kelangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu, semua bangsa disesatkan. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah
kepada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan pencabulannya. Dan ialah yang telah membalas darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya! Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu anak bacaan 373. Kita nyanyikan bait 1, 2, dan 3. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Tuhan Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan lagi masuk ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui anaknya, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan takut melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Anak-anak yang saya kasihi yang berada di rumah, dan juga para rekan guru dan anak-anak yang ada
di sekitar tempat ini. Selamat pagi. Pada pagi hari ini, pertama-tama pada pagi hari ini kita bersama-sama akan menyerahkan seluruh kegiatan kita, yaitu baik mengajar yang dengan cara-cara yang menurut sementara orang, cara yang baru, dan bagaimana kita para pendamping dan kita para pendidik itu diharapkan mempunyai inovasi-inovasi atau pembaruan-pembaruan. Ini tidak mudah. Ketika kita rekan-rekan guru ini mau memberikan suatu memori, mau menanamkan sesuatu dalam diri anak-anak yang diserahkan oleh orang tuanya untuk bergabung dalam pendidikan Santo Ignatius Selamat Riyadi ini, enggak mudah. Karena memang kebiasaan kita adalah bagaimana kita bisa bertatap muka. Ketika kita bertatap muka, bisa jadi kita bisa menangkap apakah anak-anak itu mempunyai perhatian-perhatian, apakah anak-anak itu bisa menangkap dan bisa menyadap dan menyimpan dalam memorinya. Kita bisa melihat bagaimana reaksi anak-anak itu, tetapi dengan model atau cara yang seperti sekarang ini, maka bukan suatu peristiwa yang gampang untuk melihat bagaimana anak-anak itu menanggapi apa yang telah kita berikan kepada mereka. Itu yang pertama, ada kesulitan yang demikian besar. Yang kedua, mungkin juga ada kesulitan bagaimana kita itu menanamkan tanggung jawab dan juga menanamkan kemandirian dan juga menanamkan kejujuran dalam diri anak-anak kita. Karena belum tentu apa yang kita tanggapi, apa yang kita berikan itu sungguh-sungguh diolah dalam hidup batin mereka, dalam kemandiriannya. Bisa jadi banyak anak-anak yang masih bergantung juga dengan atau oleh para pendampingnya. Siapakah pendampingnya itu memang kita tidak tahu persis. Tapi kembali, kemandirian anak-anak kita sebenarnya yang mau kita tanamkan dengan cara-cara yang baru ini tidak gampang juga untuk ditanggapi oleh anak-anak. Belum lagi kalau kita berbicara tentang kejujuran. Sejauh manakah bahwa anak-anak ini sungguh bisa mengolah dalam hidup batin mereka, dalam daya nalar mereka. Para rekan guru, sekali lagi ini merupakan juga kesulitan kita yang boleh dikatakan bagaimana akan kita ukur juga demikian sulitnya. Namun kenyataan semacam itulah sekarang yang kita temukan dalam pendidikan dengan cara-cara yang baru ini. Maka ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan semacam ini, maka pertama-tama bagaimanakah kita mencari cara, bagaimanakah kita mencari jalan bahwa anak-anak itu bisa menangkap, bisa menyadap, dan bisa menyimpan dalam memorinya apa yang telah kita berikan. Para rekan guru, maka satu boleh dikatakan tolok ukurnya yang masih bisa dipergunakan bagaimana kita akan menilai apa yang telah kita berikan kepada anak-anak itu memang terpatri boleh dikatakan dalam memori anak-anak dalam wujud penilaian akhir semester. Tapi kembali lagi, karena kita tidak bertatap muka, karena kita tidak berhadapan, karena kita tidak melihat langsung, maka seringkali penilaian akhir semester ini juga boleh dikatakan
hanya menjadi tolak ukur apakah anak-anak ini sungguh-sungguh bisa menangkap, bisa menyimpan apa yang kita berikan dan kita kembalikan. Sejauh manakah bahwa anak-anak ini sungguh mandiri? Sejauh manakah anak-anak ini memang sudah tertanam dalam dirinya, yaitu kejujuran? Para rekan guru, tentu saja penilaian akhir semester ini hanya menjadi salah satu ukuran bagi kita bagaimana kembali kita mau menilai sebenarnya apa yang telah kita berikan dan apa yang telah kita tanamkan dalam diri anak-anak. Anak-anak yang saya sayangi, tentu saja pastor berharap kejujuran itu tertanam dalam diri anak-anak. Kemandirian juga tertanam dalam diri anak-anak. Saya berharap agar anak-anak itu tumbuh dari sendirinya, yaitu kejujuran dan kemandirian. Kalau bacaan-bacaan pada pagi hari ini kita diingatkan, kalau ada kejahatan, kalau ada kecurangan, kalau ada ketidakberesan, seringkali itu dimulai, boleh dikatakan, bukan karena penyelenggaraan yang ilahi, karena Allah yang menyelenggarakan bagaimana berjalannya, yaitu dunia ini, yaitu menghendaki agar yang paling baik bagi seluruh umat manusia. Maka bacaan-bacaan pada pagi hari ini yang kita dengarkan sungguh-sungguh bahwa ada keruntuhan, ada kehancuran. Maka yang menjadi persoalan adalah itulah yang menjadi kelemahan-kelemahan daripada manusia. Dan kelemahan-kelemahan itu sebenarnya yang menjadikan manusia terseret bukan dalam kejujuran, bukan dalam kemandirian, tetapi hanya mau bergantung dari orang lain dan bergantung pada dunia. Maka yang menjadi persoalan bagi anak-anak ketika menghadapi penilaian akhir semester, saya berharap agar tidak ada kemalasan dalam diri anak-anak. Karena kemalasan-kemalasan inilah sebenarnya yang menghantui anak-anak. Ketika anak-anak itu mau belajar, ketika anak-anak itu mau untuk yaitu menambah ilmunya, karena malas kiranya lalu kita dibuat lemah. Dan kemalasan itulah juga yang menjadi penyebab bagaimana anak-anak ini mengalami suatu kegagalan. Dari sisi yang lain, saya berharap anak-anak ini kalau memang mau sungguh tumbuh, maka tentunya diharapkan ada kerendahan hati, bukan kesombongan, merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, merasa dirinya boleh dikatakan lebih tinggi daripada orang lain, merasa dirinya lebih mampu dari teman-teman yang lain. Sekali lagi, kesombongan ini juga seringkali menyebabkan yaitu kelemahan dan kehancuran sebenarnya manusia. Dari sisi yang lain, pastor hanya bisa mengingatkan bagaimana kita bisa bekerja sama, tapi bukan dalam arti yang negatif. Bagaimana kita saling memberikan pelajaran, bagaimana kita saling membagi apa yang kita punyai dan apa yang kita miliki. Kita berharap agar penilaian akhir ini sungguh-sungguh bermanfaat pada akhirnya bagi anak-anak semua. Ketika anak-anak melihat ada teman yang mendapat nilai yang cukup bagus, tetapi juga kita ingat ada anak kita atau teman-teman kita yang mendapat nilai kurang bagus, maka bagaimana kita bisa mempelajari,
bagaimana saya bisa belajar dari teman kita yang mempunyai nilai bagus. Tapi juga bagaimana kita juga belajar dari anak-anak yang tidak memperoleh nilai yang bagus. Dalam artian, itu menjadi pelecut bagi kita, agar nilai yang kurang bagus itu tidak ada dalam diri kita. Itu maksud saya belajar dari teman-teman yang boleh dikatakan mempunyai nilai yang kurang bagus. Anak-anak yang saya kasihi, maka saya berharap agar ketika anak-anak itu menanggapi penilaian akhir semester, saya berharap agar anak-anak, mari kita bersama-sama mengurai, mari kita bersama-sama menjabarkan apa yang telah anak-anak memperoleh, yang menanam dalam diri memori-memori kalian, yang kalian dapat dari pendamping, yang kalian dapat dari pendidik, yang kalian dapat dari guru. Dengan ketulusan, dengan kejujuran, boleh dikatakan demikian. Saya berharap supaya bisa melihat apakah benar saya itu sudah mampu menangkap dan sudah bisa menyadap dan menyimpan dalam memori yang Tuhan berikan kepada anak-anak semuanya. Anak-anak yang saya sayangi, mari kita menghadapi penilaian akhir semester ini. Bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi supaya kita bisa melihat kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita. Sejauh manakah itu menjadi bahan pertimbangan-pertimbangan kita untuk merenungkan, apakah aku sudah bisa menyimpan dalam memoriku dan bisa juga menguraikan dalam menanggapi penilaian akhir semester ini. Anak-anak yang saya sayangi, pastor hanya bisa berharap, mari kita mempunyai kerendahan hati, mari kita menanamkan kejujuran, mari kita menanamkan kemandirian, agar dalam masa COVID ini kita sungguh-sungguh tetap menghadapi dengan sukacita, dengan cara-cara yang baru. Anak-anak yang saya sayangi, selamat untuk menghadapi penilaian akhir semester. Tuhan mencurahkan berkat dan rahmat-Nya untuk kalian semua. Dan Tuhan menurunkan Roh Kudus-Nya untuk kalian semua, sehingga kalian bisa menghadapi persoalan-persoalan yang kalian hadapi dalam penilaian akhir semester. Selamat yaitu berjuang dan juga selamat melaksanakan tugas-tugas. Janganlah menjadi anak yang malas. Tuhan memberkati. Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Betapapun kita tidak setia kepadanya, maka marilah kita datang kepada Dia yang telah memanggil kita seraya berdoa. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, dampingilah para pemimpin gereja, agar mereka selalu dijiwai oleh semangat kenabian Yesus dalam melayani umat-Mu, khususnya dalam masa pandemi ini, sehingga mereka mampu mewartakan kasih-Mu kepada semua orang, dan akhirnya banyak orang yang mampu merasakan dan menemukan Engkau hadir di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang terdampak COVID-19,
Ya Allah yang Maha Penyembuh, kami berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Semua orang dapat bekerja kembali dalam keadaan normal. Anak-anak dapat bersekolah dan berjumpa kembali dengan para guru dan teman-teman. Tak lupa kami berdoa juga bagi mereka yang berjuang dalam upaya menangani COVID-19 dan yang terkena COVID-19 secara langsung. Semoga Engkau memberikan kesembuhan, melindungi dan memberkati mereka. Marilah kita mohon. Apabila kami ya Tuhan, Bagi para orang tua murid, ya Bapa yang Maha Kasih, semoga para orang tua selalu Engkau anugerahi kesehatan yang baik, kelancaran dalam bekerja dan usahanya. Bantulah para orang tua, semoga mereka dapat membimbing anak-anak mereka yang belajar di rumah dengan penuh kesabaran. Marilah kita mohon. kabulkanlah kami ya Tuhan. Bagi siswa-siswi TK dan SD Ignatius Slamet Riyadi yang mau menyambut PAS, ya Bapa, supaya dapat mengerjakannya dengan penuh kejujuran, sehingga mereka nanti boleh mendapatkan hasil sesuai dengan kerja keras yang mereka lakukan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Rahim, Engkaulah Guru yang bijaksana. Sudilah mendengarkan permohonan kami. Dampingilah dan tuntunlah kami semua yang terlibat dalam proses belajar anak-anak kami. Semoga guru dan anak-anak mampu bekerja sama dengan baik dalam proses belajar di sekolah ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita buka lagu persembahan 383. Kita nyanyikan bait 1, 2, dan 3. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan Tuhan kami telah menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari buah anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanmu dan persembahanku
berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan demi terima demi kebaikan Allah dan keselamatan kita serta selamat Allah yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau selalu hadir dalam hati kami anak-anak-Mu. Engkau selalu menemani kami anak-anak-Mu. Secara khusus pada saat ini, anak-anak-Mu akan menghadapi penilaian akhir semester. Tetaplah Engkau tinggal bersama dengan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu ini bisa menyelesaikan tugas-tugas mereka dan menghasilkan buah-buah yang melegakan bagi anak-anak-Mu sendiri dan juga bagi keluarga dan juga para pendamping, pendidik dan guru. Kami padukan semuanya itu sebagai persembahan anak-anak-Mu. Dan kami padukan pula dalam rupa roti anggur persembahan Yesus Kristus sendiri, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami, mengatasi kerapuhan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya bersabda, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya bersabda, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa,
roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius Subianto Bunyamin, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Kami juga serahkan anak-anakmu yang akan menghadapi penilaian akhir semester. Dampingilah anak-anakmu ini, terangilah daya nalar dan pikiran mereka, sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Ingatlah pula akan saudari-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa,
yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus telah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Anak domba Allah, saudari-saudari yang terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tuhan Yesus Kristus yang akan kita sambut menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Tubuh Kristus. Amin. Kita persiapan untuk komuni 432. Menyanyikan baris 1 dan 2. Kepadamu Tuhan, Kau jadi tumpuan harapan.
Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia sehingga kami dapat mengenal siapa Allah kami, dan kami yakin bahwa kehadiran-Mu senantiasa berlangsung sampai saat ini. Kami berterima kasih akan penebuhan yang Engkau berikan dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga kami senantiasa meluangkan waktu untuk mendengar dan menyapa Engkau dan menemukan Engkau dalam pribadi orang-orang di sekitar kami, sehingga kehadiran-Mu menyapa dan menguatkan kami agar selalu berani berbagi sebagai umat-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita akhiri perayaan kita ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan besertamu. Saudari-saudara yang dicintai oleh Allah, anak-anak, serta keluarga-keluarga kita semuanya, pekerjaan-pekerjaan dan perjumpaan-perjumpaan yang saudari-saudara lakukan untuk menghadirkan kehendak Allah diberkati oleh-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudari yang terkasih dan anak-anak yang saya cintai, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi dan kita diutus. Kita berdiri semua. Kita nyanyikan bait lagu 703, kita nyanyikan bait 1, 2, kemudian intro 3 dan 4.